Halo semua, perkenalkan nama saya Anastasia Sinta Nurani dengan NIM 2113436 dari kelas 6D dengan konsentrasi kurikulum inovatif. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan unit of work yang telah saya buat dengan format IPC dengan tema Light Up Galaxy yang diperuntukkan untuk kelas 6 SD. Konten yang ada di dalamnya berisikan informasi mendasar, subtema, learning target atau tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta sintaks dari unit of work dengan format IPC yakni entry point, knowledge harvest, explaining the theme, the big picture, recording activity, dan the exit point. Dan yang terakhir adalah referensi yang saya dapat dari pada lembar informasi mendasar ini diperuntukkan untuk penjelasan tentang alokasi waktu implementasi dari unit of work tema 6 Light Up Galaxy. Jadi tema ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan atau 4 minggu dengan rincian waktu 10 JP dikali 40 menit per JP-nya, dan itu dilakukan dalam seminggu. Jadi dalam 1 minggu itu ada 10 JP. Kemudian untuk di tahap pra-entry point dan entry point-nya itu dibagi menjadi 2 hari, yakni di pra-entry point-nya di hari pertama, minggu pertama itu 2 kali 2 JP, dan entry point-nya di minggu pertama hari kedua 1 kali 2 JP. Di pra-entry point nanti peserta didik membuat kapal luar angkasa sebagai permulaan dari pembukaan tema 6. Kemudian di tahap entry point-nya sendiri peserta didik akan mulai mengenal apa yang akan mereka pelajari, yakni dengan menonton video menggunakan kapal luar angkasa yang sudah mereka buat sebelumnya di pra-entry point. Kemudian di tahap entry point ini sebenarnya hanya pengenalan tentang materi, jadi nanti deskripsi lebih lanjutnya bisa dicermati pada saat penjelasan di sintaks unit of work-nya. Kemudian di alokasi waktu di knowledge harvest dilakukan selama 2 hari juga, yakni di minggu pertama hari ketiga, yakni 2 kali 2 JP. Kemudian di minggu kedua hari pertama itu 1 kali 2 JP. Pada tahap ini peserta didik akan lebih banyak mendeskripsikan serta mempresentasikan apa yang sudah mereka tahu, apa yang mereka tahu dari pengetahuan sebelumnya, atau sebelum pembelajaran ini berlangsung mereka mengetahui apa dari materi tata surya seperti itu. Kemudian untuk the big picture dilaksanakan selama 2 hari, yakni minggu kedua hari pertama 2 kali 2 JP, dan minggu kedua hari kedua 2 kali 2 JP. Research activity dilaksanakan 1 hari, di mana dilakukan di minggu ketiga hari pertama 3 kali 2 JP. Untuk big picture tadi, gambaran singkatnya lebih banyak guru yang menjelaskan tentang materi yang lebih kompleks. Kemudian untuk di research activity-nya peserta didik mulai menggali informasi dengan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian di tahap recording activity yang dilaksanakan selama 2 hari ini, yakni di minggu ketiga hari kedua 2 kali 2 JP, dan minggu keempat hari pertama 1 kali 2 JP. Di recording activity ini peserta didik mulai mengolah data yang didapat sebelumnya dan mempresentasikan hasilnya, mempersiapkan hasilnya nanti untuk dipresentasikan pada saat exit point.
Kemudian di tahap terakhir yakni exit point, dimulai dengan pra-exit point pada hari kedua di minggu keempat, yakni 2x2 JP, dan puncaknya di exit point itu di minggu keempat hari ketiga 2x2 JP. Di tahap ini, peserta didik mempersiapkan diri untuk melakukan pementasan yang sebelumnya sudah dipersiapkan juga di recording activity. Kemudian untuk isi dari informasi mendasar selain alokasi waktu adalah muatan pembelajaran dari unit of work ini, yakni PPKN, Matematika, IPAS, dan Seni. Untuk tujuan pembelajaran sendiri terdiri dari subject goals, kemudian ada personal goals dan international goals. Untuk subject goals-nya tersendiri terdiri dari subjek PPKN, Math, Seni, dan juga IPAS. Di sini untuk PPKN-nya peserta didik itu lebih ke sikap dan rasa menghargai perbedaan, kemudian menunjukkan sikap inklusi dan menghargai keberagaman. Kemudian kalau di matematikanya sendiri lebih berfokus pada pengambilan data dan pengolahan data menjadi sebuah bentuk visual seperti gambar, diagram batang, dan tabel frekuensi. Untuk pembelajaran ini nanti akan lebih condong ke tabel frekuensi. Kemudian untuk subjek IPAS-nya berfokus pada sistem kerja tata surya yang nanti semakin mengerucut ke gerak rotasi dan revolusi bumi serta pengaruhnya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Kemudian yang terakhir untuk seni itu berfokus pada penciptaan karya 2 dimensi dan 3 dimensi yang akan dilakukan pada semua pembelajaran, baik di entry point, kemudian nanti sampai di akhir itu exit point. Kemudian di personal goals sendiri itu terdiri dari inquiry, resiliency, morality, communication, truthful, cooperation, respect, adaptability. Dan untuk international goals-nya lebih banyak mengangkat tentang pemahaman tentang latar belakang budaya, komunikasi dengan keberagaman budaya, bekerja sama dengan keberagaman budaya, kemudian menyadarkan bahwa international mindedness berkaitan dengan pemahaman latar belakang kebudayaan orang lain di lingkungan sekolah, seperti itu. Untuk subtemanya sendiri, di tema 6 Light Up Galaxy ini terbagi menjadi 3 subtema, yakni subtema 1 Solar System, subtema kedua adalah Explore the Nearest Planet, dan yang ketiga adalah Interplanetary Expedition. Jadi untuk subtema 1 itu akan dilakukan di entry point dan knowledge harvest, di mana di entry point itu lebih banyak perkenalan materi, dan untuk knowledge harvestnya pemanenan informasi oleh peserta didik. Kemudian untuk subjek PKN-nya di subtema 1 ini peserta didik akan fokus di keberagaman latar belakang di sekolah. Kemudian untuk subjeknya matematika, peserta didik lebih fokus untuk mengumpulkan data. Kemudian di subjek IPAS-nya peserta didik mulai dikenalkan dengan apa itu tata surya, apa isi di dalam tata surya dan pengaruhnya nanti di rotasi dan revolusi buminya secara lebih mengerucut. Untuk subjek seninya, peserta didik difokuskan untuk merancang sebuah karya 3 dimensi
yang tadi disebutkan juga pembuatan kapal terbang seperti itu. Untuk subtema 2-nya di Explore Nearest Planet, PKN-nya berfokus pada the big picture, kemudian research and recording activity, di mana big picture nanti adalah pemaparan materi dan research recording ini adalah di mana peserta didik melakukan riset dan menyampaikan kembali apa yang mereka dapat, apa yang mereka gali di research activity. Untuk personal goals-nya juga sudah ada semua di sini, bisa diperhatikan dari inquiry, kemudian resiliency, morality, communication, truthful, cooperation, dan respect. Untuk international goals-nya juga sudah dipaparkan, dapat diperhatikan di layar. Kemudian ada subtema 3, yakni Interplanetary Expedition, di mana subjek PPKN itu berfokus pada sikap inklusi dalam kelompok. Kemudian di subjek matematika itu fokus pada pengolahan data. Kemudian di IPAS berfokus pada planet bumi yang mampu berotasi dan berevolusi sehingga memiliki pengaruh bagi makhluk hidup yang tinggal di bumi. Dan untuk subjek seninya, peserta didik fokuskan untuk merancang karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk materi pembelajarannya sendiri terdiri dari penayangan video di kegiatan entry point. Ini adalah videonya yang saya ambil dari YouTube. Kemudian materi tentang tata surya yang akan saya tampilkan di big picture. Ini berisi tentang komponen yang ada di solar system berupa matahari, planet yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian ada satelit, asteroid, komet, dan lanjut pada data jarak planet di tata surya dengan bumi. Ini merupakan materi untuk matematika dan IPAS-nya. Kemudian dampak dari rotasi dan revolusi bagi kehidupan makhluk hidup ini bisa dikaitkan nanti ketika anak melakukan research dan recording activity. Ini sebagai pengantar. Pada tahap entry point ini dengan subtema 1 solar system dengan alokasi waktu yang sudah saya sampaikan sebelumnya di minggu pertama hari ke-1 2x2 JP. Di tahap entry point ini peserta didik akan mengenal tema solar system. Untuk kegiatan pertama guru menjelaskan dengan singkat pada peserta didik tentang tema solar system, kemudian mengajak peserta didik secara berkelompok untuk membuat kapal luar angkasa dengan bahan dan alat yang sederhana seperti kardus, plastik, kemudian kertas aluminium, kertas warna-warni, kemudian pensil, gunting, lem, dan penggaris. Kemudian jika anak ingin lebih berkreasi dapat dilengkapi juga dengan cat dan spidol. Kemudian di hari selanjutnya, yakni minggu pertama hari kedua, itu dilakukan selama 1x2 JP. Pesawat luar angkasa yang sudah dibuat digunakan untuk menonton video asal mula pembentukan tata surya. Kemudian setelah menonton video, guru dapat menjelaskan beberapa aktivitas yang akan dilakukan beberapa pertemuan ke depan dan juga menjelaskan apa yang akan mereka pelajari ke depannya tentang tata surya.
Kemudian peserta didik dalam kelompok diminta mempersiapkan informasi tambahan mengenai tata surya untuk pertemuan selanjutnya. Pada bagian ini dilengkapi juga dengan rubrik of assessment-nya, yang tadi di mana perencanaan dan perancangan karya seni pesawat luar angkasa dan penilaian tentang sikap inklusi dan menghargai keberagaman dalam kelompok. Ini merupakan rubrik dari penilaian yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah knowledge harvest, di mana peserta didik akan menggali pengetahuan mereka dengan mendeskripsikan tentang apa yang mereka tahu dari video sebelumnya di pertemuan pertama ini dengan alokasi waktu minggu pertama hari ketiga 2x2 JP. Dengan kelompok yang sama dengan pertemuan sebelumnya, peserta didik diminta untuk mendeskripsikan pertanyaan dan pengetahuan apa yang mereka dapat melalui video yang kemarin sudah ditonton. Dan dalam kegiatan kelompok ini, guru sebagai fasilitator berkeliling untuk mengecek keadaan kelompok satu persatu. Kemudian di pertemuan selanjutnya di knowledge harvest, peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang apa yang ditanyakan dan mereka dapat dengan pembuatan poster. Di sini mereka akan mendiskusikan dan membuat menempel poster yang sudah mereka buat. Jadi rubrik of assessment di knowledge harvest ini adalah tentang perancangan poster dan presentasi posternya, kemudian sikap inklusi dan menghargai keberagaman dalam kerja kelompok. Selanjutnya pada tahap big picture yang alokasinya terdiri dari minggu kedua hari kedua 2x2 JP serta minggu kedua hari ketiga 2x2 JP. Di tahap big picture ini, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan tambahan dengan berfokus pada pemberian materi pembelajaran. Di big picture ini, guru akan memberikan penjelasan tentang fakta menarik dari berbagai benda di luar angkasa seperti planet, satelit, asteroid, dan komet. Ini adalah materi pembelajaran yang akan dipresentasikan dalam kegiatan big picture. Kemudian lanjut pada kegiatan research activity di subtema 2 Explore the Nearest Planet dengan alokasi waktu minggu ketiga hari pertama 3x2 JP. Di tahap research activity ini, peserta didik diminta untuk mengeksplorasi matahari sebagai salah satu sumber energi utama bagi makhluk hidup di bumi dengan melakukan pengamatan di luar kelas. Selain itu, peserta didik juga diminta untuk mengeksplorasi informasi tambahan terkait pengaruh dari rotasi bumi terhadap kehidupan manusia di bumi. Selain itu, peserta didik juga diminta untuk mengeksplorasi informasi tambahan terkait jarak setiap planet di tata surya dengan matahari dan mendatanya ke dalam sebuah tabel yang nantinya pada kegiatan recording activity akan dipresentasikan dalam bentuk diagram batang. Setelah melakukan eksplorasi di luar kelas, peserta didik diminta untuk masuk ke dalam kelas menceritakan pengalaman observasi terhadap matahari, revolusi bumi, dan hasil diagram batang yang sudah dibuat. Rubrik of assessment dalam tahap unit of work ini adalah eksplorasi jarak planet dan eksplorasi matahari sebagai sumber energi dan pengaruh dari rotasi bumi.
Kemudian selanjutnya ada recording activity, di mana masuk di subtema 2 Explore the Nearest Planet dengan alokasi waktu minggu ketiga hari kedua 2x2 JP. Di tahap ini lebih banyak mempresentasikan pengetahuan sebelumnya yang sudah didapat melalui didapat melalui riset, yakni diminta untuk merancang sebuah poster, infografis atau PPT secara mandiri, kemudian mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Untuk rubrik of assessment di recording activity terdiri dari perencanaan karya berupa poster, infografis atau PPT, kemudian presentasinya. Kemudian masih di tahap recording activity di subtema 3 interpretasi eksibisi. Masih di tahap recording activity dengan subtema yang berbeda di subtema 3 interplanetary expedition. Di sini di hari selanjutnya alokasi waktunya adalah minggu keempat hari pertama 2x2 JP. Di tahap recording activity ini peserta didik akan membuat replika benda langit seperti yang sudah dipresentasikan di samping. Peserta didik akan membuat replika benda langit dari tata surya dengan memilih benda langit yang disukai seperti gambar di bawah. Dengan memperhatikan replika yang dibuat, peserta didik diminta untuk berlatih mementaskan replika yang sesuai dengan apa yang mereka buat bertajuk Solar System. Untuk rubrik of assessment dari recording activity ini adalah perencanaan dan perancangan karya seni replika benda langit yang terdiri dari inovasi, kreativitas, penggunaan elemen seni rupa, kemudian pemilihan bahan yang ramah lingkungan, dan detail replika. Kemudian di tahap 3 ada exit point, di mana exit point terbagi menjadi dua, yakni di subtema 3 semuanya, yakni interplanetary expedition dengan dua alokasi waktu. Dengan alokasi waktu pertama yakni minggu keempat hari kedua 2x2 JP dan minggu keempat hari ketiga 2x2 JP. Di tahap exit point ini di pra-exit pointnya, sebelum pementasan peserta didik akan melatih diri dan mempersiapkan segala hal tentang pementasannya seperti latihan, kostum, dan segala pernak-pernik yang akan digunakan. Kemudian pihak sekolah berfokus mengundang semua orang tua peserta didik untuk menyaksikan penampilan dari pentas solar system yang akan dilakukan. Kemudian di hari selanjutnya peserta didik, orang tua, siswa, dan guru berkumpul di kelas untuk menyaksikan penampilan pentas solar system. Peserta didik memperagakan pentas dengan replika yang telah mereka buat sebelumnya yang menjadi karakter yang mereka sukai seperti matahari, bulan, Merkurius, seperti itu. Kemudian guru menutup sesi pembelajaran dengan apresiasi kepada peserta didik. Rubrik of assessment pada exit point ini adalah penampilan wayangnya dan bentuk penampilan mereka seperti apa, seperti kepercayaan diri, penguasaan diri, kejelasan dialog, teknik dan keterampilan, serta bagaimana mereka memainkan peran di sana. Kemudian di halaman terakhir terdapat referensi dan presentasi dari saya. Terima kasih.